Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syukran katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'usun rahmatan lil alamin. Alhamdulillah kita sampai hari ini masih diberikan Allah nikmat sehat, nikmat umur dan nikmat kekuatan. Sehingga kita masih terus semangat dan terus di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah, bahkan memperbanyak membaca ayat suci Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita, Nabiullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada dimensi bulan Ramadan, tentu terkadang menjadi fenomena. Ketika kita bertemu Ramadan, betapa indahnya suasana terasa, betapa sejuknya. Sehingga bagaimana kebanggaan kita, kegembiraan kita dapat diperkenankan Allah bertemu dengan bulan Ramadan. Tentu ketika di bulan Ramadan, ketika menjelang kita sahur, selesai sahur, kita dihadapkan dengan imsak dan azan. Dua kategori ini tentu kita kadang bertanya, apakah setelah imsak itu kita masih bisa makan? Ataukah setelah bunyinya azan itu, kita sudah tidak bisa lagi makan? Nah, sedikit saya akan menyampaikan apa makna azan dan imsak. Pernah terjadi suatu ketika pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sahabat di bulan Ramadan masih asik menikmati menu makanannya, tiba-tiba Bilal bin Rabah mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah Bilal bin Rabah ini azan, sahabat yang lagi makan ini sontak terkejut. Dan sayang mau dibuang nanti rugi makanan ini, mau ditelan sudah bertanda terbitnya fajar, ditandai dengan suara azan. Dengan peristiwa ini sahabat pun gelisah. Apakah tidak ada suatu tanda dulu sebelum Bilal ini azan? Akhirnya setelah demikian sahabat kemudian mengadukan peristiwa ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasul, kami ini lagi menikmati makan sahur. Setelah kami asik menikmati makanan, tiba-tiba Bilal bin Rabah ini azan. Nah, sontak kami terkejut dan merasakan makanan ini sungguh akan kami lemparkan, mengeluarkan itu nanti bisa rugi. Dan kemudian ketika kami harus menelannya, maka disayangkan kan sudah bertanda azan. Fajar telah terbit, berarti sudah tidak boleh lagi kami makan dan minum. Bagaimana kira-kira Rasulullah? Ketika mendengar keluhan, aduan daripada sahabat ini, Rasulullah kemudian mengambil keputusan dan Rasulullah memanggil dua sahabat. Sahabat yang pertama adalah sahabat senior yang dimuliakan Allah, adalah Abdullah bin Abi Ummi Maktum. Sahabat yang matanya buta, tidak melihat. Kemudian Rasulullah memanggil satu lagi sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Dua sahabat ini Rasulullah datangkan, kemudian Rasulullah memerintahkan sahabat yang pertama, Abdullah bin Abi Ummi Maktum, untuk mengumandangkan azan sebelum Bilal bin Rabah azan. Jadi azan pertama, sahabat masih boleh makan. Nah kemudian setelah yang kedua Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini Rasulullah memerintahkan untuk membaca 50 ayat. Setelah selesai 50 ayat itu, selesailah aktivitas segalanya karena tak selah beberapa lama kemudian akan azannya Bilal bin Rabah. Sehingga dua petanda yang awal tadi adalah sebagai peringatan, tanbihun, agar tidak kebablasan sebelum azannya Bilal bin Rabah. Nah, dimensi imsak adalah makna kehati-hatian, adalah peringatan kita agar setelah ada yang menyampaikan imsak, maka kita closing. Selesaikanlah semuanya. Yang belum minum pada saat makan itu minumlah. Akhiri aktivitas pada saat itu karena tak selah berapa lama kemudian akan sudah tandanya azan, maka tentu pada saat azan itu terbitnya fajar, terlepasnya benang hitam yang menutupi sehingga nampaklah fajar dikumandangkan azan itu tadi. Sehingga dimensi imsak itu dalam bahasa fikihnya as-saumu was-siyamu al-lughatul imsak, bahwa bahasa lain daripada puasa itu adalah imsak. Sehingga dimensi saat ini ketika imsak sudah ditandakan bukan berarti kita tidak boleh makan lagi, masih boleh, tapi akhiri, finishkan semua aktivitas makan dan minum. Karena agar kau tidak kebablasan ketika azan itu berkumandang, kita telah siap sedia,
menanti, menunggu peristiwa azan dikumandangkan, kita tenang, perasaan adem, bahwa setelah selesai semua aktivitas makan dan minum, persiapan kita untuk menanti azan, untuk melaksanakan sholat, dan terus berpuasa sampai menjelang berbukanya. Ini sedikit apa yang kami sampaikan, insya Allah ada manfaatnya bagi kita semuanya. Jangan nanti ada yang mengatakan, Ustadz, saya akan berhenti makan setelah selesai azan. Nah, sampai kapan azan selesai? Nah, ketika di masjid satu baru azan, di masjid yang kedua baru azan, di masjid yang ketiga baru azan, di masjid yang keempat baru azan, maka kapan selesainya? Sehingga kita harus menunggu selesai azan. Maka sebaiknya ketika azan berkumandang pertama waktu kita mendengarkan, maka akhiri segala aktivitas di saat tanda tadi, tanbihun imsak petanda, maka peringatan agar kita tidak kebablasan. Terima kasih. Salam santun selalu sahabat da'i dimanapun berada di seluruh pelosok negeri yang menyaksikan ini. Ketika ini bermanfaat, maka share, like sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wallahul musta'an. Wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.